ganti, namun yang saya sampaikan di sini adalah proses secara umum saja. Baik, saya izin untuk share screen. Ya. Jadi saya ulang dari awal mereview apa yang sudah saya sampaikan. Jadi sebenarnya manajemen rekayasa konstruksi itu sebenarnya prinsipnya menggabungkan antara ini kok ada yang apa ini? Oke. Manajemen antara manajemen dan rekayasa konstruksi gitu ya. Sekarang biasanya kita akan berhubungan banyak dengan manajemen proyek, ya istilahnya proyek konstruksi gitu ya. Maka kita akan melihat apa sih manajemen konstruksi itu sebenarnya definisinya disampaikan gabungan disiplin pengetahuan dalam pengelolaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian untuk dapat mencapai tujuan rekayasa konstruksi. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya pekerja secara umum proses manajemennya ada yang di sebelah kanan ini, sebentar ini spotlight. Kalau di sini kok. Ya ini jadi sebelah kiri ini adalah bentuk umum dari manajemen itu. Kegiatannya ya planning, organizing, actuating, controlling. Tapi yang lakukan, kita lakukan planning, organizing, actuating, controlling ini adalah proses rekayasa konstruksi. Yang mana proses rekayasa konstruksi itu terdiri atas survey, investigation, design, construction, operation, maintenance. Nah, ini apa namanya proses secara umumnya aja seperti itu. Bentar ini. Jadi apa yang kita kendalikan planning, organizing, executing, controlling itu sebenarnya adalah manusia, bahan, alat, cara, dan uang. Agar semuanya itu sesuai dengan keterbatasan atau ketersediaan atau kendala, biaya, mutu, dan waktu ini. Jadi planning, organizing, executing, controlling untuk pekerjaan rekayasa konstruksi yang kita planning, kita organizing, kita actuating, kita controlling itu adalah manusia, bahan, alat, metode atau cara dan uang agar sesuai dengan biaya mutu waktu. Nah, proses ini semua dilakukan secara berkesinambungan dengan prinsip continuous improvement atau peningkatan kualitas yang berkesinambungan. Nah, proses ini biasanya dilakukan setiap tahap planning, organizing, executing, controlling untuk kegiatan rekayasa konstruksi ini dilakukan plan, do, check, action secara terus-menerus dan supaya nanti kita lakukan eh, pengecekan, controlling terus sehingga nanti setiap tahap akan terjadi proses eh, peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Nah, proses rekayasa konstruksi itu sebagian besar berupa proyek. Karena proses-proses konstruksi itu kan terbatas waktunya, terbatas sumber dayanya, startnya tertentu, finishnya tertentu, kemudian produk yang kita hasilkan itu memiliki kekhasan. Jadi keunikan. Salah satu ciri proyek itu sebenarnya start finishnya terbatas, waktunya terbatas, biaya terbatas, sumber dayanya juga terbatas. Bedanya dengan kegiatan operasional, operasional kantor, operasional kampus dan sebagainya itu kan terus-menerus berulang-ulang. Apalagi proses industri di dalam pabrik-pabrik itu atau perusahaan misalnya PLN atau
Pertamina dan sebagainya itu kan terus-menerus saja. Tapi kalau pekerjaan proyek itu biasanya startnya jelas, kapan dimulainya, finishnya jelas, kemudian sumber dayanya jelas, waktunya juga terbatas, dan yang eh, merupakan ciri khas dari proyek itu dia memiliki keunikan. Produknya itu khas, yang penting dia memiliki bisa memberikan manfaat, nilai manfaat atau nilai tambah bagi manusia. Jadi kalau definisi lewat bukunya sebenarnya proyek itu secara umum, kalau ini proyek secara umum ya dengan modifikasi berbagai macam buku satu buku lain itu biasanya beda-beda sedikit lah. Tapi pengertiannya kira-kira ada beberapa hal ciri khas proyeknya yang ada kata kuncinya lah, kata kunci yang ada di dalam proyek itu. Jadi proyek itu sebuah kegiatan yang bersifat sementara, yang telah ditetapkan awal pekerjaannya, startnya tadi, terus finishnya dibatasi oleh waktu, mutu, dan sumber pendanaan, biaya, mutu, waktu, untuk mencapai tujuan berupa hasil yang unik. Ada spesifik yang di sini, ada keunikan, dengan hasil akhir berupa sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang memiliki nilai tambah. Bermanfaat ini bisa berupa proyek, misalnya proyek pembuatan buku ya, produknya buku. Tapi kalau kita bicara masalah proyek konstruksi ya konstruksi. Produknya itu konstruksi bisa berupa dokumen perencanaan, bisa berupa dokumen perencanaan sampai dengan konstruksi fisiknya. Bisa juga apa perbaikan-perbaikan, renovasi dan sebagainya. Yang jelas start finish-nya jelas, dibatasi oleh waktu, mutu, dan juga sumber biaya, sumber apa namanya, sumber daya dan biaya untuk mencapai tujuan berupa hasil yang khas dengan hasil akhir berupa perubahan yang memberikan manfaat atau mempunyai nilai tambah. Nah, siklus proyek itu biasanya seperti ini secara umum. Ada gagasan, ada proses perencanaan, dan juga perencanaan teknis. Perencanaan teknis itu istilahnya di kementerian itu biasanya zaman dulu perencanaan teknis, tapi sebenarnya perencanaan teknis itu desain, desain atau perancangan. Kalau bahasa baku bahasa Indonesianya perancangan. Namun demikian di beberapa teman-teman yang bekerja di bidang jasa konstruksi itu mengatakan bahwa ini perencanaan dan perencanaan teknis ini. Desain itu ada yang menerjemahkan dengan istilah perencanaan teknis. Setelah itu perencanaan atau desain atau perancangan ini baru ada proses pelaksanaan dan konstruksi. Nah, selama proses ini biasanya juga dilakukan pemantauan dan sistem pengendalian. Nah, ini selesai semua tahapannya maka dilakukan eh, proses penyelesaian proyek atau penutupan proyek biasanya serah terima proyek ini. Prosesnya secara umum proyek itu seperti ini prosesnya, dengan berbagai perkembangan istilah dan juga terkait dengan peraturan-peraturan yang ada, tetapi prinsipnya seperti itu. Ya. Nah, unsur-unsur yang terlibat itu siapa saja? Yang jelas ini kalau zaman dulu istilahnya ada segitiga pembangunan zaman dulu kalau di bidang proses konstruksi itu. Ada pemilik, pemberi tugas atau pemilik atau owner atau yang disebut dengan buhir. Itu dulu itu dipisah-pisah seperti ini. Kemudian ada konsultan untuk pekerjaan konstruksi, biasanya ada konsultannya siapa? Konsultan itu mengerjakan apa saja ya. Dari sini biasanya konsultan itu menerjemahkan gagasan ini ke dalam bentuk tulisan, catatan, sketsa-sketsa, gambar, atau kalau sudah sampai desain, bentuknya ya DID itu. DID itu isinya apa? Isinya gambar-gambar, gambar-gambar rencana teknis, plus catatan-catatan atau yang disebut dengan spesifikasi. Kalau zaman dulu sering disebut dengan RKS, rencana kerja dan syarat-syarat itu. Itu perencanaan, produknya adalah
gambar dan atau tulisan catatan-catatan yang dalam bentuk spesifikasi. Di samping itu ini biasanya di dalam proses perancangan atau desain DED itu baik secara manual bisa juga melalui sekarang sudah ada building information modeling. Nah, itu nanti isinya gambar, spesifikasi plus apa? Plus rencana anggaran biaya. Isinya rencana anggaran biaya juga, tapi rencana anggaran biaya versinya konsultan. Ini proses secara umumnya seperti itu. Dan nanti setelah itu baru dilaksanakan. Nah, ini biasanya yang dulu sering disebut kontraktor. Nah, kontraktor itu sebenarnya mewujudkan hasil rancangan dari perencana ini ke dalam bentuk konstruksi fisik. Nah, ini biasanya perencanaan atau desain ini menerjemahkan gagasan atau inisiasi ini ke dalam bentuk gambar atau dalam bentuk dan atau bentuk catatan-catatan tulisan-tulisan. Nah, ini biasanya kalau ini ya biasanya instansi-instansi pemerintah bisa, terus lembaga-lembaga swasta bisa, perorangan juga bisa. Ya, kalau orangnya misalnya perorangan tapi memiliki dana yang besar, itu biasanya ini. Jadi kalau secara umum, sebenarnya gagasan itu oleh siapa sih? Gagasan ini oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk membiayai, mendanai, kewenangan untuk membiayai. Misalnya proyek pemerintah, pejabatnya nggak punya uang negara, tapi dia punya kewenangan untuk pendanaan. Orang swasta pun juga bisa. Prinsipnya ini yang memiliki gagasan, kamu membuat proyek ini, membuat gedung ini atau membangun ini. Nah, ini gagasan ini bisa berupa instansi, bisa perorangan. Ini kalau orangnya atau yayasannya misalnya atau perusahaannya atau perorangan itu memiliki kemampuan di bidang teknik mungkin bisa ini melakukan. Tapi kalau tidak itu minta bantuan makhluk yang instansi yang disebut dengan konsultan. Ini biasanya konsultan itu bisa merupakan konsultan perencanaan. Kemudian ini biasanya dulu siapa ini kontraktor. Nah, pemantauan oleh siapa? Ini biasanya dilakukan oleh konsultan juga. Konsultan itu kalau pekerjaannya kecil bisa dirangkap perencana, tapi kalau sudah agak kompleks pakai pengawas. Kalau kompleks sekali ada konsultan manajemen konstruksi atau MK biasanya seperti itu. Ini konsultan itu istilahnya konsultan itu sebenarnya membantu pemilik ini yang memiliki gagasan ini untuk mengendalikan suatu proyek. Nah, ini prosesnya seperti itu apa namanya untuk proses proyek terutama proyek-proyek di dalam rekayasa konstruksi. Nah, ini tadi dari sini tadi sebenarnya pihak-pihak zaman dulu segitiga pembangunan itu ya ada tiga ini. Pemberi tugas itu yang memiliki gagasan biasanya. Kemudian ada konsultan. Konsultan itu perencana bisa, pemantau dan pengendali atau manajemen rekayasa konstruksi, pengawas dan sebagainya atau perencanaan ini konsultan. Kemudian yang disebut kontraktor itu pelaksana dan yang mewujudkan gambar dan rencana tadi ke dalam bentuk fisik, bangunan fisik. Nah, jadi ada seperti istilah zaman dulu ada tiga ini. Ini yang memiliki, ini yang mewujudkan apa membantu pemilik ini dalam mewujudkan gambar atau eh, eh, catatan-catatan dan spesifikasi itu. Ini yang mewujudkan dari gambar dan spesifikasi ke dalam bentuk fisik itu kontraktor. Namun demikian sekarang seperti tidak mutlak seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi ada
pemberi tugas, ada konsultan, ada kontraktor. Tapi ada ini sering disebut ya ini sebut aja ini vendor atau rekanan. Itu kadang-kadang rekanan bisa jadi konsultan, ada rekanan itu kontraktor, ada juga yang pihak ini mengerjakan ya mulai apa namanya mulai membuat desainnya sampai dengan membangun. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan besar ada EPC, istilah EPC itu Engineering, Procurement, Construction itu seperti itu. Nah ini proses pengadaannya seperti apa? Dengan ceritanya begitu. Ini ada pelelangan umum. Kalau istilah-istilah eh, apa namanya secara dasarnya istilah dasarnya pelelangan umum. Jadi ini eh, pemberi tugas itu nyari konsultan, nyari kontraktor, kayaknya aja, nyari rekanan istilahnya bisa melalui pelelangan umum. Ya ini disebarluaskan beri siapapun boleh. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, ini nanti kalau bagaimana pelaksanaan teknisnya sesuai dengan perkembangan peraturan yang ada di lapangan di negara masing-masing yang akan mengadakan pelelangan itu, pertama kalau milik pemerintah ataupun BUMN. Pelelangan umum, ada pelelangan terbatas. Kalau pelelangan umum itu sebar luaskan kemana-mana, siapapun boleh asal juga yang ikut ya tentunya ada syarat-syaratnya ya. Perusahaan yang kelas-kelasnya juga tertentu, memiliki keahlian tertentu, memiliki kompetensi tertentu dan pengalaman tertentu tentunya. Pelelangan umum itu yang nantinya diseleksi. Nah, kemudian ada pelelangan terbatas. Pelelangan terbatas itu ya ngelihat dari daftar rekanan yang sudah ada. Daftar rekanan yang sudah ada itu daftar rekanan yang sudah dipercaya. Kalau zaman dulu istilahnya daftar rekanan mampunya itu seperti apa di situ. Nah, ini prosesnya diundang eh, oleh pemilik tadi, oleh owner tadi. Kalau apa namanya sekarang ya istilahnya PPK dan sebagainya itu. Kalau zaman dulu namanya Pimpro dan sebagainya ya, itu seperti ini. Kemudian bisa juga penunjukan langsung. Penunjukan langsung itu ya sudah ditunjuk secara langsung aja. Ini jenis jenis pelelangannya seperti itu. Jadi sudah punya kenalan misalnya kontraktor yang sudah berpengalaman. Biasanya kalau instansi-instansi swasta itu bisa langsung mengadakan penunjukan langsung atau perorangan itu bisa seperti ini. Tapi ya tentunya penunjukan itu juga nggak asal-asalan nunjuk gitu ya. Tentunya sudah memiliki dasar-dasar dan pengetahuan tertentu, sudah mengenal kompetensi dari eh, calon rekanan itu. Ini dilakukan secara apa namanya? Secara umumnya ini bisa dilakukan eh, oleh dilakukan untuk 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 konsultan maupun untuk kontraktor atau mungkin untuk semuanya untuk orang-orang yang disuruh desain sampai dengan untuk konstruksinya. Nah, jenis pelelangan ini bisa diikuti oleh kontraktor yang berminat tanpa ini pelelangan umum ya. Pelelangan umum itu jenis-jenis pelelangan ini dapat diikuti oleh kontraktor yang berminat tanpa ada pembatasan. Yang berminat tanpa ada pembatasan ini maksudnya bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi tentunya nanti diseleksi siapa yang kompeten untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Ya orang pemilik kan juga nggak mungkin kepengen proyeknya tidak berhasil, sehingga dia mesti akan memilih dan beberapa, walaupun misalnya tanpa ada pembatasan itu maksudnya bukan pembatasan bebas bebas-bebasan asal orang bisa ikut, tetapi instansi-instansi tertentu boleh ikut, misalnya pekerjaannya untuk pekerjaan pembuatan ruko, apa pembuatan mall dan di lelang syarat terbatas siapapun boleh ikut. Tapi tentunya juga syaratnya ya dia kontraktor, maksudnya kalau kontraktor atau pekerjaannya EPC ya
kontraktor yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan EPC. Kalau pelayanan terbatas itu jenis pelayanan terbatas yaitu hanya pada peserta yang diundang, yang biasanya sudah terdaftar dalam suatu rekanan dan dianggap mampu memenuhi syarat serta kriteria yang diminta. Nah, kalau penunjukan langsung, ini jenis pelelangan ini bisa biasanya jika dalam keadaan tertentu, darurat dan pelaksanaannya pun tidak bisa ditunda. Nah, ini biasanya misalnya apa? Ada gedung roboh kena longsor dan sebagainya atau jembatan rusak. Itu biasanya kalau itu yang benar-benar darurat hanya untuk memulihkan fungsinya dari tidak berfungsi menjadi bisa berfungsi secara layak darurat ya. Itu pelaksanaan bisa ditunjuk secara langsung. Atau pekerjaan-pekerjaan rahasia karena mungkin menyangkut pertahanan dan keamanan negara itu bisa dilakukan penunjukan langsung. Nah, khusus untuk ada juga pekerjaan-pekerjaan yang memiliki sifat khusus karena pelaksanaannya hanya bisa dikerjakan melalui teknologi khusus. Yang memiliki teknologi khusus itu hanya vendor itu misalnya seperti itu ya. Ya sudah, ya dia langsung ditunjuk. Misalnya saja orang zaman dulu namanya Pondasi Cakara Ayam itu yang memiliki yang bisa melaksanakan, bisa merencanakan ya hanya PT Cakar Bumi zaman dulu. Nah, teknologinya yang punya juga dia ya sudah dia yang ditunjuk aja. Kalau memang secara teknis proyek itu mengharuskan dan harus menggunakan misalnya sistem pondasinya cakar ayam. Tapi kalau sekarang rasanya kalau hanya masalah pondasi saja sudah banyak lah yang bisa melakukan perekayasaan perancangan pondasi dengan memperhatikan kondisi tanah seperti apapun. Karena sekarang pendekatannya kan sudah menggunakan teori elastisitas plastisitas. Jadi menggunakan finite difference, finite element dan sebagainya itu dan juga sekarang program-programnya juga sudah banyak untuk perencanaan fondasi. Kemudian bisa juga penunjukan langsung itu pekerjaannya berskala kecil untuk keperluan perorangan sendiri, risikonya kecil dan menggunakan teknologi sederhana. Ini biasanya seperti itu. Namun demikian untuk proyek-proyek negara ini biasanya harus diatur. Ini teori umumnya seperti itu, tapi kenyataannya juga harus diatur, tetap menggunakan peraturan kalau itu memang proyek-proyeknya, pekerjaan-pekerjaan milik negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak bisa semuanya sendiri. Walaupun itu rahasia. Nah, kerahasiaan itu biasanya nanti pakai sistemnya sistem swakelola, malah kalau seperti di lingkungan TNI ya itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut pertahanan dan keamanan. Sehingga prosesnya yang mau tidak mau biasanya intern oleh ZENI, apa namanya, satuannya itu ZENI Bangunan atau ZENI Sipur atau Sibang, tapi biasanya Sibang, Direktorat Seni Bangunan. Nah nanti tinggal ngambil perorangan atau ngambil beberapa vendor dari luar tapi prinsipnya ya penunjukan langsung. Nah, itu yang sering dilakukan seperti itu. Nah, secara umum tahapannya seperti ini. Jadi pemberi tugas menyusun term of reference TOR atau kerangka rujukan kerja atau sekarang istilahnya yang populer KAK. Secara umum namanya ya seperti ini KAK, term of reference atau kerangka rujukan kerja. Tapi sekarang yang populer digunakan rencana acuan kerja. Baik untuk mencari konsultan maupun untuk nyari kontraktor. Nah, KAK itu kalau untuk
untuk nyari konsultan bentuknya biasanya ya KAK tulisan-tulisan gitu. Tapi kalau itu untuk nyari kontraktor untuk pekerjaan konstruksi biasanya bentuknya gambar DID, DID plus spesifikasi produknya konsultan. Kalau itu parsial ya, jadi pekerjaannya itu parsial. Ada yang merencanakan sendiri, ada yang melaksanakan sendiri. Kalau zaman dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, itu zaman dulu sebelum ya antara sebelum tahun 70-an lah. Antara tahun 57 bahkan zaman penjajahan dulu zaman kolonial sampai dengan tahun 70-an itu namanya pekerjaan konstruksi itu harus memang diwajibkan segitiga pembangunan itu. Dan kalau ada konsultan sampai makan bareng dengan kontraktor itu dianggap sudah nyeleweng gitu ya, sudah dianggap tidak baik gitu. Zaman dulu tabu ada kontraktor makan-makan bareng kelihatan mesra dengan konsultan itu sudah dianggap tidak baik. Tapi kalau sekarang itu malah ah, biasanya namanya vendor itu kalau pekerjaan besar yang namanya EPC itu ya Engineering, Procurement, Construction. Ini jadi satu perusahaan. Nah, pemberi tugas ini tahap pertama itu KAK, kemudian pemberi tugas mengadakan undangan pelelangan. Undangan calon-calon vendor itu diundang. Nah, pemberi tugas menyelenggarakan penjelasan pekerjaan atau kalau zaman dulu istilahnya unwasing zaman Belanda itu. Itu mengadakan penjelasan pekerjaan, menjelaskan KAK ini. Calon rekanan baru setelah ada itu calon rekanan menyusun proposal. Nah, calon rekanan menyampaikan proposal kepada pemberi tugas, kemudian pemberi tugas melaksanakan evaluasi proposal. Nah, sebelum ini, sebelum calon rekanan menyampaikan proposal ini, biasanya di antara sini ada pertemuan sebelum penyerahan laporan atau menyerahkan proposal. Ini yang sering disebut dengan pre-bid meeting itu. Sebelum mengajukan penawaran, diadakan pertemuan. Untuk apa? Untuk eh, mengklarifikasi hal-hal yang kira-kira ada di dalam term of reference atau KAK, tetapi tidak cocok, ada sesuatu yang diragukan. Itu diklarifikasi, apa namanya ada diadakan rapat untuk menjelaskan. Sehingga apa? Sehingga si rekanan yang mau menyusun proposal itu sudah benar-benar jelas mengerti tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak-haknya. Ruang lingkup pekerjaannya dia tahu, apa yang menjadi tanggung jawabnya itu harus diklarifikasikan di sini. Setelah itu menyampaikan proposal kepada pemberi tugas mengevaluasi proposal, pemberi tugas menetapkan calon rekanan terpilih. Setelah itu dilakukan apa? Klarifikasi lagi dengan calon rekanan. Nah, ini biasanya di sini ada eh, perlu diperhatikan kalau zaman dulu pagu anggaran proyek itu nggak pernah diberitahukan. Kalau sekarang sudah terbuka diberitahukan. Pagu anggaran baik itu pekerjaan konsultan, perencanaan atau pekerjaan konstruksi pagu anggarannya itu sudah pada tahu gitu. Tapi ada yang memang dirahasiakan proyek-proyek swasta itu. Jadi pagu anggarannya itu ada yang. Tapi sekarang untuk beberapa proyek pemerintah, terutama pekerjaan engineering, itu biasanya pagunya sudah disampaikan di dalam KAK. Nah, ini pemberi tugas memberikan surat perintah kerja. Nah, setelah memberikan perintah kerja, pemberi tugas menyusun perjanjian kerja.
bersama yang yang harus ditandatangani para pihak ya, pihak-pihak yang terlibat. Kemudian pemberi tugas memberikan surat penyerahan lapangan untuk pekerjaan konstruksi fisik itu diberikan surat penyerahan lapangan. Nah, hubungan kerja ketiga unsur yang terlibat dalam proyek dituangkan dalam dokumen kontrak. Jadi dalam para pihak yang ada di dalam pekerjaan konstruksi itu semuanya hubungan kerjanya dituangkan di dalam dokumen kontrak. Nah, kontrak konstruksi itu memuat beberapa hal yang antara lain ini. Satu, pasal yang melindungi pemilik atau owner terhadap kemungkinan tidak tercapainya sasaran proyek. Jadi satu yang perlu diperhatikan pasal-pasalnya itu harus bisa melindungi pemilik terhadap kemungkinan tidak tercapainya sasaran proyek. Yang kedua, pasal-pasal yang ada di dalam proyek itu harus memuat pasal yang memperhatikan ini tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak para pihak yang terlibat di dalam proyek. Tugasnya apa saja? Para pihak termasuk owner atau staf pembantu owner itu, PPK itu, apa orang-orangnya PPK itu dalam organisasinya seperti apa? Itu nanti dia eh, harus jelas tugasnya itu apa. Nah, setiap pihak yang terlibat itu harus jelas TWTH-nya, tugas, wewenang, tanggung jawab dan haknya. Ini sebenarnya bukan hanya untuk di dalam para pihak proyek saja. Kalau misalnya ada orang dicerai jabatan tertentu, itu orang harus mengklarifikasi TWTH-nya, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak-haknya. Apalagi kalau menjadi tenaga ahli di suatu proyek. Itu kalau misalnya di hire apa namanya dikontrak oleh atau dipakai oleh konsultan ataupun kontraktor, biasanya tenaga-tenaga ahli bidang konstruksi, itu harus jelas tugasnya apa, wewenangannya apa saja, boleh apa ngapain saja. Nah, tanggung jawabnya seperti apa, dia harus bertanggung jawab terhadap apa saja, dan hak-haknya harus jelas. Karena setiap pihak yang terlibat di dalam kontrak ini, karena dia melaksanakan tugas, maka dia harus memiliki wewenang. Tugas itu mesti disertai wewenang. Tapi karena dia punya tugas dan wewenang, dia harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Karena dia memiliki tugas dan diberikan wewenang, tetapi dia harus bertanggung jawab, sesuai dengan tanggung jawabnya, dia akan menerima hak-haknya para pihak yang terlibat di dalam proyek kalau itu pekerjaan proyek. Kemudian pasal-pasal di dalam kontrak konstruksi itu harus dapat memberikan keleluasaan kepada pemilik untuk dapat meyakini tercapainya sasaran-sasaran proyek tanpa mencampuri tanggung jawab kontraktor, pengawas dan pemantauan selama proyek, eh, juga laporan berkala serta pengetesan uji coba dan lain-lain. Intinya apa? Intinya di dalam organisasi proyek pemilik dengan vendor itu, si pemilik harus bisa membagi habis pekerjaannya, tugas-tugasnya untuk mewujudkan apa yang ada di dalam proyek itu dengan cara memberikan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hak-hak di dalam proyek itu kepada para pihak yang ada di dalam proyek. Ini prinsipnya seperti itu. Jadi tidak perlu misalnya seorang pemimpin apa PPK ya, misalnya dia PPK nggak perlu ikut nguji di laboratorium. Itu sudah urusannya konsultan gitu ya. Tidak perlu PPK
ngurus selam. Tapi di dalam siapa yang mau ngecek selam itu dia sudah disertai kewenangan dan juga punya tanggung jawab. Kalau nanti terjadi retak bangunannya siapa yang tanggung jawab? Di dalam kontrak itu harus sudah jelas seperti itu. Nah, di dalam kontrak konstruksi, penjabaran yang jelas tentang segala sesuatu yang diyakini pemilik. Nah, ini harus jelas. Contohnya definisi ruang lingkup kerja, spesifikasi material, dan juga peralatan. Ini perlu disampaikan di dalam suatu kontrak konstruksi. Nah, kalau ini spesifikasi materi gimana Pak? Ya sudah tercantum di dalam spesifikasi teknik biasanya. Hanya di dalam kontraknya nanti disebutkan bahwa pekerjaan harus sesuai dengan bisa menjamin sesuai dengan yang ada di dalam spesifikasi. Oleh karena itu kalau mau mengerjakan proyek benar-benar itu orang yang memelototi spesifikasi itu harus benar-benar cermat. Karena biasanya ya kebetulan saya pernah ya zaman dulu masih muda itu pernah di kontraktor juga pernah, di konsultan juga pernah, terus di tataran pemilik juga pernah. Kalau di kontraktor itu harus jeli melihat kelemahan-kelemahan, tapi ini bukan ngajari yang nggak baik. Biasanya itu jeli melihat kelemahan-kelemahan spesifikasi yang bisa dijadikan jalan untuk mengambil keuntungan. Oleh karena itu, konsultan dan eh, pemilik itu harus pintar-pintar menyusun spesifikasi itu menyusun beteng pertahanan yang berlapis. Misalnya ada celah sini tembus cegat dari sini. Lewat sana ada celah dicegat dari sana itu harus ditulis di dalam spesifikasi. Oleh karena itu namanya TWTH itu memang harus benar-benar dicermati di dalam menyusun spesifikasi dan juga kontrak ini. Nah, bentuk hubungan kontrak konstruksi itu seperti apa? Nah, bentuk kontrak konstruksi itu dapat dikelompokkan berdasarkan ini aspek perhitungan biayanya seperti apa. Jadi dalam kontrak konstruksi itu biasanya ada bagaimana sih nanti perhitungan biayanya, bagaimana perhitungan jasanya, bagaimana cara pembayarannya, dan bagaimana pembagian-pembagian tugasnya. Jadi kalau kita lihat dari aspek biaya, itu ada namanya lump sum fixed price. Lump sum fixed price atau fixed lump sum price yang sering disebut lump sum fixed price ya. Itu adalah suatu kontrak dengan ketentuan volume pekerjaan yang tercantum di dalam kontrak itu sudah tidak bisa diukur ulang. Oleh karena itu pada saat pre-bid meeting atau dalam unwishing itu si kontraktor atau vendor itu harus benar-benar clear tahu persis apa yang harus dikerjakan. Nah, pekerjaan lamsam ini biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang volumenya itu mudah untuk dihitung secara pasti. Misalnya pekerjaan-pekerjaan gedung itu biasa bisa menggunakan lamsam fixed price. Karena apa? Begitu volumenya kan lebih bisa dihitung secara mendekati ketepatan lah, tapi deviasinya akibat penyimpangannya, akibat ketidaktelitiannya itu sangat kecil sehingga biasanya pekerjaan-pekerjaan gedung menggunakan lamsam fixed price. Kemudian ada yang disebut dengan unit price. Unit price itu adalah kontrak, jadi aspek perhitungan biaya dalam kontraknya itu di mana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak hanya merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. Jadi kalau lamsam fixed price itu perlu cermat, apalagi kalau lamsam fixed price benar-benar verified ya di dalam
apa namanya pelelangannya itu free fight benar-benar, jadi benar-benar bebas dan tidak ada lucu-lucuan gitu ya. Benar-benar secara teoritis lah gitu. Izin Pak Lamsam, Rono, monggo ya. ya, Gimana Pak? ini saya mau diskusi aja sih ini. Eh, Monggo ya. ini ya, aspek satuan terkait lamsam atau unit price, Pak. Ya. Ini sharing aja, Pak ya. Monggo, Eh, silakan, jadi, silakan, monggo. ya ya Pak. Boleh. Jadi di pekerjaan kami itu sebenarnya kita tuh ada standarisasinya, Pak. Ya, Misalkan pondasi apa ya? ya, Jadi ada pondasi tipe A, tipe B, tipe C. Itu beda ukurannya, terus dimensinya lah, dimensi dan ininya ya apa spesifikasinya ya Pak. boleh ya, 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 nah tapi di kontrak itu Pak itu disampaikan bahwasannya satuannya itu set Pak. Misalkan ada bangunan A, bangunan A ini menggunakan pondasi A berapa set, 3 set, ya, 4 set ya. gitu ya. Berarti kan Tipikalnya ya. tipikal itu kan Ya, udah diukur ya Pak ya. Dan ya, di bawahnya tuh pasti ada breakdownnya Pak ya. Level ya, satu, level betul. 2 dan level 3 Ya, per masing-masing pekerjaan. Nah, biasanya nih Pak, tadi ya yang berhubungan tadi masalah eh, waktu tender, ya, itu kan pasti ada spesifikasi teknis Pak. betul. Ya, Pengguna jasa kan udah ngasih Pak, ini spesifikasi teknisnya, KAK-nya itu jelas clear Pak. ya, Nah, biasanya berlangsungnya proses pengadaan, berarti kan dari penyedia jasa, vendor atau kontraktor kan berarti kan ngasih Pak ya, referensi harganya. Berarti kan kalau misalkan udah ada beberapa filter, misalkan ini pelangan umum lah Pak, ya, pelangan ya, umum, ya, ternyata harganya sudah disepakati, berarti kan ya, ada Pak ya AHS-nya ya breakdown-nya. ya, betul. Ya, Nah, namun seiring berjalannya waktu Pak, biasanya kita tuh ada namanya proyek kan namanya unik Pak ya. Proyek ya, satu dan proyek yang lainnya kan kita nggak bisa pukul rata. Pasti ada sesuatu atau case-case tertentu lah Pak. ya, ya, Nah misalkan ternyata si bidang lahannya ini ternyata harus dipindah Pak. ya, Ada satu dan lain hal. Nah ya, dipindah. Berarti kan itu kan nggak relevan lagi ya Pak ya terhadap yang sudah di ini ya, yang sudah disampaikan KAK-nya. ya, Sedangkan ya. kontrak sudah disepakati, Pak. Mantap. Nah, apakah itu termasuk ini ya, Pak ya? Ada celah untuk post bidding, Pak. Itu yang pertama, Pak. Ini diskusi Ya, aja, Pak ya. ya, enggak apa-apa. Ya, Diskusi aja. Yang kedua, ya. untuk penyedia jasa, apakah itu berhak juga, Pak, untuk mengajukan klaim, Pak? Nah, di sisi Hmm. lain kan kita ini Pak ya ada dua Ya, perspektif loh, Pak. Dua perspektif ya, ya, dari penyedia jasa owner dan kontraktor Pak. Sorry Pak, saya istilah itu aja lah Pak, lebih ya, ya. lebih umum lah. Heeh. Nah, untuk di sisi owner, owner masih berpegang teguh bahwa saya oh ini udah Sam-sam. disepakati, udah Ya, dikunci gitu. ya, Itu udah sam. resiko kamu. Karena Ya, di dalam kontrak itu udah ada ROK-nya. Nah, ya, pasti kan owner punya argumentasi itu Pak. ya, Ini case aja Pak, ya, kalian diskusi Pak. ya, ya. Nah, gimana ini Pak? Ini Ini begitu, Mas. menurut pandangan Pak Rono ini gimana Pak Ya, pandangannya? Pasti saya yakin banyak ini Pak ya. case-case kayak gini Pak. Saya Yakin dulu saya. sering Proyek apapun ngadepi itu kayak Pak. gitu, Mas. Saya sering ngadepi gitu pada saat saya jadi kontraktor pernah seperti itu. Berdasarkan pengalaman yang seperti itu, pada saat saya jadi orangnya PPK, orang proyek, staf proyek, saya masang di dalam perjanjian, Pak. Toh, Mm, orang intinya di dalam membuat kontrak itu sekarang itu kan nggak boleh merekedeweng ya istilahnya sebenarnya ya. Oleh karena itu di dalam kontrak kalau Bapak ini ada di dalam pihak kontraktor itu nanti di dalam mau membuat perjanjian ya kontraknya itu harus ditulis kalau terjadi kejadian-kejadian yang sifatnya itu eh, di luar perhitungan. Misalnya saja pondasi di situ ternyata adalah misalnya pondasinya menggunakan eh, tiang pancang. Menggunakan tiang pancang di situ ternyata ada lapisan lensa belum diperhitungkan. Bagaimana lensanya kalau itu tebal? Nah, seperti tadi misalnya ada hal-hal yang itu pas sudah terjadi apa misalnya kemarin yang
terjadi di daerah mana itu Purwakarta situ. Pekerjaannya kecil, tapi apa? Pekerjaan hanya perkuatan jembatan, jembatannya tidak terlalu. Pada saat proses baru konstruksi terjadi banjir, apa namanya sungainya arusnya kuat terus banyak ranting-ranting. Pohon akhirnya belum sampai selesai perbaikannya sudah jebol terus gimana gitu ya. Nah ini biasanya kalau seperti itu di dalam klausul kontraknya harus ditulis diantisipasi kalau terjadi hal-hal yang sifatnya itu karena kondisi alam memaksa terjadi perubahan yang cukup signifikan itu harus melibatkan harus dilakukan diskusi ulang istilahnya seperti renegosiasi dan itu kalau ditulis di kontrak nggak masalah tapi itu harus ditulis di kontrak tertulis kalau nggak di kontrak nggak ditulis si pemilik pekerjaannya apa namanya ownernya dari pihak pihak PPK-nya nggak mau tahu mas mesti nggak Biasanya mau tahu ownernya gak mau ambil resiko seperti nggak itu ma kayaknya Pak, lah ya jarang maka kayak. dari itu ya memang memang makanya saya tanya kalau Ada dua misalnya makanya ada dua perspektif ya Pak ya. Ini ini ada iya dua juga ya. perspektif tadi saya bilang di depan tuh kalau nyusun kontrak itu biasanya masing-masing itu apa ya kepengen tidak bisa ada, tidak ada yang dirugikan gitu kan ya tapi itu harus dicantumkan di dalam kontrak sehingga nanti ada perubahan kalau itu tapi harus alasannya apa saja gitu ya. Seperti kalau terjadi force majeure itu harus benar-benar ditulis loh Mas. Ya Kalau harus untuk terjustifikasi betul Pak. ya Sepakat. itu harus ditulis dan apa namanya F clause-nya itu apa istilahnya jika ini maka gini, jika ini maka itu harus detail. Kalau nggak Logiknya gitu ya Pak. nggak bisa masing-masing nanti masing-masing merkedeweng berpihak pada eh, dirinya sendiri. Pokoknya menang gitu aja. Itu harus hati-hati, terutama Ya Pak. apa dalam kontrak. Maka dari kalau Bapak ini nanti kebetulan di kontraktor itu harus cermat di dalam membaca draft kontrak sebelum ditandatangan. Karena begitu sudah dikontrak, lump sum fixed price itu udah dan itu Jadi ini nanti Pak, ya baik Pak. Saya mau eh, balik lagi Pak yang tadi ini kan di slide ini ya Pak ya, yang ya terkait aspek biaya. Pertanyaan saya ini Pak, apakah masih relevan Pak untuk dengan situasi kondisi saat ini Pak tetap diberlakukan lump sum fixed price Pak? Ya, karena kan itu berpotensi ambiguitasnya lumayan betul cukup tinggi Pak betul ya dengan betul beberapa hal aspek-aspeknya gitu. betul Di betul sisi lain lamsam tuh untuk si kontraktor itu kan menjadi dagingnya mereka lah Pak. Karena ya kan harganya udah dikunci ya sesuaikan aja gitu untuk ya volumenya yang penting tidak boleh eh, mengurangi lah Pak, mengurangi spesifikasinya. betul Tapi di sisi lain Pak, kalau unit price ada kalau kita kacamata pakai owner ya Pak ya, itu ya kemungkinan klaim dan ya klaim itu pasti potensinya besar Pak. benar iya iya Itu itu yang merugikan kita pakai kacamata ini Pak ya, owner. ya Makanya kan kalau owner kan gimana caranya membuat kontrak ini efisien, clear dan betul ada ini ya Pak ya, apa ya aspek win-win solution lah Pak. Nggak ada betul yang diberatkan sebelah kiri dan sebelah ya kanan. Nah, saya lanjut lagi ya Pak ya. monggo silakan. Kalaupun misalkan ini kita pakai unit price Pak, Mm-mm. taruh ya Pak ya. Terus berjalannya waktu kita mau closing, ternyata si kontraktor ini masih keberatan Pak terkait klaim Pak. Nah, Hmm. apakah owner ini ya Pak ya menurut Ya, pandangan para apakah ya. owner ini tetap bisa memberikan ini ya Pak serah terima closing ya Pak ya? Kalau closing Closing. mungkin FAC ya mungkin ya Final Acceptance Certificate ya Pak ya. Ya, ya, Closing ya, project ya Pak. ya, Di sisi lain klaim atas si kontraktor itu masih belum selesai Pak. Jadi artinya masih dispute Pak. Nah ini gimana ya Pak ya? Apakah FAC-nya udah bisa dilaksanakan atau
harus menunggu semua klaim-klaim yang disampaikan atau di usulan menjadi kontraktor itu harus diselesaikan terlebih dahulu baru keluar FAC-nya, Pak. Gimana, Pak? Itu sebenarnya kalau mau penutupan benar-benar itu, mau closing benar-benar, itu semua nggak boleh ada yang gandul lagi, Mas. Jadi semua harus benar-benar sudah clear. Oleh karena itu kalau menggunakan unit price, ini baik dari si pihak owner atau PPK itu harus benar-benar menyadari bahwa pekerjaannya itu volumenya hanya perkiraan aja. Dan suatu ketika dia harus dihitung benar-benar yang dikerjakan, volume yang dikerjakan itu yang dibayarkan. Nah, kalau terjadi klaim dari kontraktor pada unit price, ya tinggal dihitung aja sebenarnya. Dihitung oleh dua pihak. Dua pihak itu mungkin si apa, PPK itu menugaskan konsultan untuk menghitung benar-benar itu yang dikerjakan berapa itu biasanya konsultan pengawasnya atau MK-nya. Kalau itu unit price atau menggunakan sekarang yang sering dilakukan itu apa namanya apa desain build itu sekarang. Ini juga lagi ada kerjaan desain build pekerjaan yang karena dikejar-kejar oleh Pak Menteri Keuangan itu ini sekarang ada desain build yang sekarang lagi pada membuat SPK ini untuk pekerjaan di Jawa Barat juga banyak. Nah ini nanti yang dibayar kan bisa terukur Mas, bisa terukur. Nah, PPK kalau sudah menggunakan unit price, PPK nggak bisa jangan mengelak itu risikonya kalau memang mau menggunakan unit price. Kalau memang dia maunya nggak mau diprotes, istilahnya tidak mau diklaim, ya pakai lamsam. Tapi kalau dia sudah kepengen unit price, ya risikonya itu harus dibayar. Kalau nggak dibayar, ditahan itu ya bahasanya orang pesantren dolim itu. Iya, Pak, Tapi makanya ya ini itu Mas, Pak ukuran apa ya? Fairness tuh kadang-kadang ya kita ini ya kita, Pak ya. Saya contoh sekarang ya Pak. Sekarang posisinya di owner Pak ya di eh, pengendalian kontrak sama risiko Pak. eh, Kadang kita lihat apa ya equilibrium fairness tuh yang susah. bener-bener settle tuh gimana gitu ya Pak ya. Eh, Melihat eh. duduk. Kita harus pakai helikopter view ya Pak ya. Kalau Betul. Kita harus melihat sesuatu itu sebagai outsider view. Jadi, kalau mau memutuskan sesuatu itu kalau adilnya ya, adilnya itu harus ada apa kita memandang seolah-olah dia keluar dari sistem itu. Oleh karena itu mestinya ada ya kalau di dalam perjanjian biasanya kalau ada hal-hal seperti itu perlu arbitrase lah begitu. Tapi arbitrasenya siapa gitu. iya, Nah, harusnya sih di kontrak harusnya clear juga sih Pak. Kalau clear ini ya seperti untuk itu. penyelesaian perselisihan, nah ini kan udah Betul, dispute ya penyelesaian di situ perselisihan kan kan. itu, ya itu. Sehingga kalau kalau nggak gitu nanti yang satu nggak mau mengeluarkan sertifikat selesai pekerjaan. Iya Kalau nggak Pak, ada ya itulah Pak menyelesaikan jadi tarik ulur jadi ya. tarik ulur. Nah, tarik ulurnya Nanti gini. kalau nggak dikasih sertifikat pekerjaan nanti klaim dari owner ah ini udah kena LD nih karena Nah, ending itu. semua ininya belum bisa selesai Kak. Jadi ya itu Pak. Ya susah-susahnya gitu loh Mas. Susahnya terutama di eh, negara kita yang tercinta ini kadang-kadang tanda kutip ya pihak-pihak itu juga ada yang benar-benar memiliki apa perilaku fairness yang benar-benar baik, tapi yang lucu juga tidak kurang banyak, Mas. Tidak Ya, kurang banyak. Ini terjadilah yang sering menjadi tameng itu staf, baik stafnya di kontraktor maupun stafnya di PPK, stafnya PPK. Itu kasihan yang masih muda-muda itu. Kadang-kadang begitu kalau saya melihat itu loh ya. iya iya. Iya ya, oke oke, Pak. Tapi itu kejadian, Mas. Itu saya pernah mengalami seperti itu oleh karena saya tekankan kalau itu mudah dihitung dan apa namanya masing-masing itu meyakini bahwa pekerjaan itu volumenya mudah dihitung sehingga nanti tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu, menggunakanlah lamsam. Sama ya Pak ya.
Tapi kalau kira-kira memang seperti pekerjaan galian urukan atau galian overlay, itu kan kadang-kadang kan ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan yang benar-benar terjadi di lapangan. Itu kan ada penyimpangan-penyimpangan yang kadang-kadang cukup signifikan. Oleh karena itu, gunakanlah unit price. Tapi semua pihak yang akan mengikat kontrak di situ itu harus menyadari, ya nggak bisa menang-menangan sebenarnya kalau zaman sekarang dan itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Di dalam pekerjaan konstruksi itu sudah ada bahwa masing-masing pihak itu harus jelas TWTH-nya itu tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak-haknya itu harus clear. Kalau enggak susah Mas. Kalau enggak ya mesti akan terjadi lucu-lucuan gitu itu. Kadang suka gini Pak, kadang ya Pak ya penyelesaiannya. Berapa klaim kamu? Sekian. Nah, Ya, nanti owner kasih tuh menyesuaikan dengan ini LD-nya Pak, liquid damage-nya. Nah, ketemulah ah, di situ settlement-nya. Kadang ya, suka kayak gitu Pak, kadang. nah ya kadang-kadang seperti itu kan. Wah, Tapi bukan itu, kadang lagi sering sih Pak. lah, lah Ya itu itulah Pak. Selalu itu, menarik lah Pak kalau bicara kalau soal kontrak ini Pak. ya kalau kontra itu memang ya kalau di dalam bukunya itu yang paling saya kadang-kadang kebetulan saya juga di lapangan pernah di pihaknya owner, pernah di pihaknya kontraktor. Itu memang memang unik dan sebenarnya ya banyak lucu-lucuan gitu. Tapi saya di dalam perkuliahan saya menyampaikan yang kira-kira inilah mestinya. Tetapi di Idealnya lah lapangan, Pak. Ya. tapi enggak apa-apa kalau ada yang sharing gitu, saya malah malah senang jadi apa namanya sudah bisa berbagi kira-kira apalagi kalau bapak-bapak kan sudah pada kerja ya sehingga berbagi pengalaman gitu ya, berbagi pengalaman bagaimana sih caranya apa kondisi teorinya seperti ini, tetapi di lapangannya itu unik, unik, unik dan menyelesaikan masalah-masalah seperti itu nggak usah yang di tempat-tempat misalnya di tempat-tempat umum lah pekerjaan-pekerjaan lapangan di umum di kampus saja waktu saya masih membantu di pekerjaan-pekerjaannya JIKA yang ada di ITB itu saja juga agak ruwet juga, Mas. Untuk terutama untuk demolisi. Wah, itu juga ruwet juga itu. Iya ya. Oke Pak, terima Ya, kasih Pak diskusinya Pak Rono ya. enggak apa-apa, nggih, ya. Jadi kalau di dalam perkuliahan ini juga diskusi itu enggak masalah, Mas. Jadi ini prinsipnya seperti itu ya, Mas. Ya, untuk secara teoritis ada lamsam, ada unit price. Unit price itu masih memungkinkan teorinya memang yang dibayarkan sesuai volume yang dikerjakan. Nah, berdasarkan aspek perhitungan jasanya, itu ada yang disebut dengan biaya tanpa jasa. Tanpa jasa itu maksudnya di dalam penawaran itu ya, tidak ini teorinya. Di dalam penawaran itu tidak dimunculkan keuntungan kontraktor berapa atau jasa kontraktornya itu berapa. Itu semuanya ditulis hanya seolah-olah hanya biaya langsung saja. Kalau itu pekerjaan-pekerjaan konsultan biasanya juga dituliskan biaya pendukungnya itu seperti apa gitu ya kalau di konsultan. Tapi kalau di kontraktor itu hanya biaya-biaya langsungnya aja, biaya pekerjaannya aja, item-item pekerjaan. Di total baru pajak gitu. Tapi jasa tidak dituliskan. Ada yang biaya ditambah jasa. Biaya ditambah jasa itu yang disebut dengan cost plus fee, itu biaya ditambah jasa. Jadi nanti di pekerjaannya apa saja gitu ya, ditulis semuanya, direkap semuanya, terus ada disebutkan jasa, jasa apa namanya vendor apa jasa konsultan sekian persen, kemudian di bawahnya pajak berapa persen. Ada yang seperti itu. Nah, ini tambah jasa ini biasanya juga ada jasanya dalam persen, jadi berapa total, kemudian persen jasanya sekian persen dari harga total. Tetapi ada juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang khusus itu biasanya
atau biaya pekerjaan-pekerjaan yang kecil, misalnya renovasi apa gitu ya, itu kan kalau dihitung persenannya kecil, padahal pekerjaannya unik, memerlukan keahlian-keahlian khusus, maka biayanya berapa, misalnya hanya biayanya untuk perbaikannya nggak besar, tapi karena memerlukan keahlian khusus, ditambah jasa, tambah jasanya sekian gelondongan dalam bentuk jumlah rupiah, apa jumlah uang, itu ada yang seperti itu. Nah ini nanti juga harus ditulis di dalam kontrak dari aspek perhitungan jasanya. Ada yang dilarutkan, kalau istilahnya orang-orang zaman dulu dilarutkan, ada yang eh, diekspos dalam bentuk persentase atau di dalam bentuk eh, uang uang tertentu, itu jumlahnya jumlah tertentu itu ada. Nah, intinya ada, kalau istilah di dalam bukunya, biaya tanpa jasa atau cost without fee, dan biaya tak ditambah jasa itu. Kalau berdasarkan aspek cara pembayarannya, itu ada yang pendanaan penuh dari penyedia jasa yang disebut kontraktor full pre-finance. Itu untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, ada yang semuanya dibiayai dulu oleh penyedia jasa, oleh si vendornya itu membiayai dulu, setelah itu baru dibayar. Ada juga yang pendanaan bertahap. Ini yang sering terjadi seperti ini. Biasanya istilahnya orang-orang zaman dulu nyebutkan termen itu ya. Jadi pekerjaannya belum dimulai dapat uang muka, terus nanti setelah pekerjaan selesai sekian persen baru dibayar sesuai dengan kemajuan atau progres yang dicapai. Pendanaan bertahap seperti ini. Ini tinggal dua hal ini nanti dari aspek pembayarannya. Nah, dari pendanaan ini bisa juga tahap pembayarannya juga ada bermacam-macam. Ada yang terkunci waktu pembayarannya, dikunci waktu pembayarannya. Maksudnya apa? Pembayaran dilakukan setiap akhir bulan. Berapapun, tetapi pada akhir bulan itu nanti dibayarkannya sesuai progres. Ada yang ditentukan berdasarkan progresnya. Kalau yang tadi 1 bulan, misalnya pada akhir bulan dibayar, akhir bulan dibayar sesuai progresnya. Kalau 1 bulan itu progresnya besar ya dibayar besar, tapi kalau nggak ada progres pada akhir bulan ya dibayar kecil. Itu kalau tertentu waktunya. Tapi ada juga yang pembayarannya itu berdasarkan progresnya. Progresnya misalnya di 0% progres waktu SPK turun, misalnya ada perjanjian sudah ditandatangani kontrak dan sebagainya, itu diberikan uang muka berapa? 20%. Nanti ada lagi disebutkan kalau sudah ada progres 30% maka dibayar. Nah, nanti kalau itu 30% itu dicapai dalam waktu 2 minggu ya dibayar 2 minggu itu. Tapi kalau baru 2 bulan baru mencapai 30%, ya 2 bulan itu dibayar. Itu secara teorinya seperti itu, dalam bukunya itu mestinya seperti itu. Itu nanti disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau di dalam ketentuan-ketentuan yang ada di perusahaan, kalau ownernya itu berupa perusahaan atau yayasan atau apa. Tapi itu semuanya harus dituangkan di dalam kontrak. Karena kalau kalau tidak dituangkan dalam kontrak, itu sangat berpotensi akan terjadi sengketa, apa, ketidakpuasan dari para pihak yang terlibat di dalam pekerjaan itu. Nah, ini ada beberapa eh, aspek pembagian tugasnya. Ada yang rancang bangun parsial. Rancang bangun parsial itu ya yang sesuai segitiga pembangunan itu. Jadi ada konsultan, ada kontraktor. Ada yang rancang bangun atau putar kunci, turnkey. Itu semuanya
yang bangun adalah dari vendornya, sudah tahu jadi gitu aja, tahu jadi baru diserahkan kepada owner. Itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak terlalu besar itu biasanya bisa dilakukan seperti ini. Perumahan dan sebagainya itu seperti ini biasanya menggunakan putar kunci. Ada yang ini sebenarnya mirip-mirip putar kunci juga, tapi pembayarannya biasanya juga per termin. Engineering, Procurement, Construction ini EPC. Proyek ini biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sekarang malah justru besar. Pekerjaan-pekerjaan industri, membuat pabrik dan sebagainya itu biasanya menggunakan sistem ini EPC. EPC ini biasanya eh, spesifikasinya itu menggunakan performance specification atau end product specification. Jadi misalnya saja membuat pabrik pupuk. Pabrik pupuk itu nanti spesifikasinya apa? Pabrik itu nanti harus bisa memproduksi, kalau sudah jadi itu memproduksi pupuk misalnya 10.000 megaton per tahun misalnya seperti itu. Nah, ini yang dipegang itu nanti. Namun demikian ya prosesnya nggak ngawur langsung langsung dibayar gitu aja. Mesti ada paparan penilaian tentang teknologinya yang digunakan. Sehingga si pemilik itu juga bisa memiliki jaminan bahwa proyeknya itu pekerjaannya tidak akan gagal. Misalnya seperti itu. Terus ada yang disebut dengan proyek build, operate, transfer. Itu biasanya untuk pekerjaan ini dua hal ini biasanya atau build, lease, transfer. Ini dibangun, kemudian si kontraktornya itu kontraktornya itu mengoperasikan baru setelah sekian waktu di transfer BOT. Ini juga ada build, lease, transfer. Ini nanti apa namanya dibangun kemudian apa namanya disewakan diangsur begitu baru ditransfer diserahkan kepada ownernya. Nah, ini juga perjanjiannya juga macam-macam misalnya BOT itu misalnya seperti dulu di Pasteur itu ada tanah miliknya Angkatan Udara yang sekarang untuk warungnya Haji Maya itu dulu ada mall di situ ada mall namanya apa Giant apa itu dulu itu yang ada di situ itu bangunannya apa namanya dibangun kemudian dioperasikan ada gedung cahaya Garuda dan sebagainya itu. Terus nanti ada yang mengoperasikan di situ tapi pada saat sudah selesai masa perjanjiannya diserahkan. Nah, penyerahannya itu nanti bisa diserahkan itu dalam bentuk bangunannya masih utuh, bisa juga bangunannya sudah dijual lagi oleh si kontraktornya itu. Tapi ini nanti pas pada saat dioperasikan itu ada pembagian-pembagian keuntungannya, pembagian hasilnya itu di sini. Bisa juga eh, pembagian tugasnya ada swakelola. Swakelola itu tadi yang seperti disampaikan tadi, biasanya di samping ada penunjukan langsung ya, itu ada yang disebut dengan swakelola itu ya untuk pekerjaan pemerintah itu biasanya untuk pekerjaan di lingkungan militer. Itu untuk pekerjaan-pekerjaan instalasi militer yang memerlukan rahasia. Atau banyak juga yang dilakukan di masjid-masjid itu, yayasan masjid-masjid itu swakelola. Namun demikian ini juga kalau Anda nanti ada yang di instansi pemerintah itu juga harus hati-hati memberikan izin apa apalagi apalagi kalau yang ada di dalam dinas Tarkim di masing-masing kota itu tata ruang dan permukiman itu yang dulu namanya Dinas Cipta Karya itu keciptakaryaan itu harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Untuk swakelola itu siapa yang mau menswakelola di situ? Ada punya tenaga ahli apa tidak? Itu khawatirkan seperti yang kejadian baru-baru di Sidoarjo itu
Itu swakelola, yang jelas itu swakelola. Tapi sepertinya tenaga ahlinya tidak ada sehingga tidak memperhatikan K3 dan sebagainya dan juga mungkin perhitungan strukturnya juga tidak dilakukan dengan benar. Eh, itu juga menimbulkan masalah. Oleh karena itu swak kelola itu boleh, tetapi kalau yang pemiliknya itu memiliki staf-staf ahli yang kompeten di dalam pekerjaan-pekerjaan yang ditangani, khususnya kalau itu pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Karena pekerjaan konstruksi itu pada saat proses konstruksinya itu merupakan proses yang kritis. Juga nanti pada saat sudah operasi tahap dioperasikan gedungnya atau fasilitasnya itu juga memerlukan suatu perhatian-perhatian khusus karena tidak bisa mengabaikan aspek-aspek perekayasaan sipil, keamanan, keselamatan bangunan, sehingga fungsi bangunannya itu tetap bisa berfungsi eh, sesuai yang diharapkan. Sesuai yang diharapkan, fungsinya itu sesuai yang diharapkan, dan di samping itu juga harus memperhatikan usia rencananya itu sampai berapa tahun yang harus diperhatikan. Ini dari aspek pembagian tugasnya. Nah, kalau dari materi yang ditugaskan ke saya dari Prodi untuk pertemuan ini sudah ya hanya sampai di sini dari materinya. Sekali lagi bahwa diskusi-diskusi itu sebenarnya sangat penting. Jadi saya kira kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin mas-mas dan mbak-mbak ini ada diskusi seperti tadi Pak siapa tadi Pak yang diskusi tadi. Halo. Nah, itu kalau ada diskusi-diskusi bisa menambah wawasan kita bersama. Memang sebenarnya eh, paradigma pendidikan sekarang itu kan seperti tadi sebenarnya istilahnya eh, bukan teaching based learning tapi student based learning. Jadi eh, diskusi-diskusi itu sangat diperlukan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan, tapi kalau tidak ada pertanyaan kami mohon kira-kira untuk on cam barang 3 menit gitu ya untuk tadi ada yang WA saya Pak ini saya tidak apa sistemnya agak gangguan sehingga nggak bisa ngisi daftar hadir. Nah ini kalau saya gambar gini kan saya foto ada buktinya. Ini saya dilapor nanti saya laporkan ke Prodi ini malah lebih sahih ini gitu ya lebih ada fotonya. Moga silakan. Saya, saya tunggu barangkali ada Bapak Ibu yang eh, masih persiapan menggunakan kerudung bagi yang muslimah. Monggo silakan saya tunggu. Yang masih di jalan juga enggak apa-apa, silakan aja hanya sebentar karena ini juga menyadari bahwa jamnya sudah malam, mungkin ada yang dari wilayah Indonesia Timur. Enggak silakan. Entah belum. Oke. Ini hanya satu halaman atau 2 halaman. Sebentar. Bis-
Bentar, bentar. Mantan tuh. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Selamat malam. Semoga semuanya sehat walafiat, sukses di dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu saja sampaikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat Terima kasih Pak Danu.